Tahun 1979, Iran diguncang revolusi. Setahun kemudian, Irak menyerang. 8 tahun kemudian, lebih dari 1 juta nyawa melayang. Satu perang yang tak pernah dimenangkan, hanya meninggalkan luka yang tak bisa sembuh. Inilah kisah nyata dari perang paling berdarah di Timur Tengah modern, Perang Iran-Irak. Dan kenapa hingga hari ini, dunia memilih untuk melupakannya? Perang ini tak dimulai karena rakyat, tapi mereka yang menanggung luka. 8 tahun, jutaan korban, tanpa satu pemenang pun. Dan saat asap perang mereda, satu pelajaran tetap bergema. Kadang, perdamaian datang terlalu lambat. Pada akhir 1970, rezim Shah Muhammad Reza Pahlavi semakin otoriter dan bergantung pada dukungan AS Saddam, didukung oleh SAVAK, organisasi intelijen yang brutal. Kebijakan modernisasi dan sekuler yang cepat menimbulkan ketegangan dengan ulama, serta rakyat yang konservatif. Protes massa mulai merebak sejak 1977, dengan puncaknya pada Januari 1978, setelah surat kabar pemerintah menghina Ayatollah Khomeini, yang saat itu sedang berada di pengasingan, menyulut demonstrasi besar, penembakan, dan kemarahan publik. Tahun 1978 berjalan dalam siklus protes reproduksi represi. Ekonomi stagnan, inflasi memburuk. Rasa nasionalisme dan religius yang menyatu membawa momentum revolusi, menandai awal keruntuhan monarki Pahlavi. 1 Februari 1979, Khomeini kembali dari pengasingan di Prancis, disambut oleh jutaan rakyat di Teheran. Dalam sebulan, kerusuhan nasional menggulingkan kekuasaan Shah. Pada 11 Februari, Garda Revolusi dan pasukan rakyat menguasai istana dan instalasi militer. Militer Shah menyatakan tidak akan menembak rakyat. Iran menggelar referendum pada Maret, dan rakyat memilih mengganti monarki dengan Republik Islam di bawah pimpinan Khomeini. Transisi berlangsung cepat dan radikal. Sekolah ditutup untuk dibentuk ulang, simbol barat dihancurkan, dan hukum syariah diterapkan. Shah melarikan diri, meninggalkan kekosongan kekuasaan. Ayatollah menjadi otoritas tertinggi baru, meletakkan fondasi teokrasi total. Pasca revolusi, Republik Islam memulai pembersihan besar. Partai politik sekuler dan sayap kiri dibubarkan. Oposisi ditangkap, dan banyak yang dihukum mati. SAVAK digantikan oleh pasukan baru, IRGC, Pasdaran, dan Basij, untuk menjaga kontrol teokratik. Krisis memuncak pada November 1979, saat mahasiswa revolusioner menyandera 52 diplomat Amerika Serikat di Kedutaan Amerika Serikat selama 444 hari, menandakan permusuhan publik terhadap Amerika Serikat dan menciptakan isolasi internasional. Ekonomi terpukul, militer rapuh setelah purges besar-besaran terhadap perwira loyal Shah. Iran menghadapi tekanan internal dan eksternal. Situasi ini memberikan landasan bagi konflik dengan Irak yang akan segera terjadi. Pada 22 September 1980, Presiden Irak Saddam Hussein memerintahkan invasi besar-besaran ke Iran. Ia mengklaim wilayah perbatasan Khuzestan dan menuding Iran menghasut pemberontakan Syiah di Irak. Tapi alasan sesungguhnya adalah kelemahan Iran pasca revolusi, militernya kacau, perwiranya dibersihkan, dan negaranya terisolasi. Saddam berharap perang singkat dan kemenangan cepat. Pasukan Irak menyerbu lewat darat dan udara, menghantam pangkalan militer dan kota-kota perbatasan. Namun, perlawanan sengit dari rakyat Iran, termasuk pasukan relawan Basij, mengubah arah perang. Alih-alih runtuh, Iran justru menyatukan diri melawan musuh eksternal. Perang ini menjadi awal konflik berdarah selama 8 tahun. Tahun pertama perang, 1980 sampai 1981, ditandai dengan keunggulan Irak, merebut kota-kota penting di Iran Barat Daya. Tapi serangan balik Iran dimulai pada 1982. Pasukan Pasdaran dan tentara Iran berhasil memukul mundur Irak dari Khuzestan dan membebaskan kota strategis Khorramshahr. Alih-alih menghentikan perang setelah berhasil bertahan, Khomeini bersumpah akan terus maju hingga rezim Saddam tumbang. Iran mulai melancarkan serangan ke wilayah Irak, termasuk kota Basra. Perang berubah menjadi konflik ideologis.
Ratusan ribu pemuda Iran, banyak di antaranya masih remaja, bergabung dengan Basij dan menyerbu ladang ranjau dengan bendera dan keyakinan mati syahid. Gaya perang ini mengejutkan dunia, tapi menandai betapa Iran mengubah perang menjadi jihad nasional. Meski Irak memulai invasi, banyak negara justru mendukungnya. AS, Uni Soviet, Perancis, dan negara-negara Arab seperti Arab Saudi dan Kuwait memasok senjata dan dana kepada Saddam. Barat takut revolusi Islam menyebar ke kawasan, terutama ke komunitas Syiah di negara-negara Teluk. Sementara Iran semakin terisolasi, terkena embargo senjata, dan harus mengandalkan suku cadang pasar gelap. Dalam kondisi sulit, Iran membangun jaringan rudal, senjata kimia, meskipun tidak digunakan, dan memperkuat IRGC. Irak menggunakan senjata kimia dalam skala luas, terutama dalam pertempuran di Halabja, yang menewaskan ribuan warga sipil Kurdi. Dunia mengecam, tapi tak ada sanksi berarti. Perang berubah menjadi bencana kemanusiaan, tapi kedua belah pihak enggan menyerah. Tahun 1984, perang Iran-Irak meluas ke Teluk Persia, jalur penting ekspor minyak dunia. Irak mulai menyerang kapal tanker Iran untuk melumpuhkan ekonominya. Iran membalas dengan menyerang kapal-kapal dagang yang mendukung Irak, termasuk milik Kuwait dan Arab Saudi. Dunia menyebutnya perang tanker. Amerika Serikat masuk campur, melindungi tanker Kuwait dengan mengibarkan bendera Al-Qassam. Iran menanam ranjau laut dan menggunakan kapal cepat pasdaran. Puncaknya, pada 1987, AOS menembak jatuh pesawat Iran Air Flight 655 secara tidak sengaja, menewaskan 290 orang sipil. Iran marah, tapi tidak membalas besar-besaran. Laut pun menjadi ajang perang tersembunyi, dan simbol betapa konflik ini mengancam jalur energi dunia. Perang semakin brutal. Irak secara terbuka menggunakan senjata kimia, terutama gas mustard dan sarin, untuk menghadang serangan massal Iran. Salah satu tragedi terbesar terjadi di kota Halabja pada 1988, saat serangan gas membunuh lebih dari 5.000 warga Kurdi dalam satu hari. Iran, meski jadi korban, memilih tidak membalas dengan senjata kimia secara strategis. Kedua negara mengalami kelelahan ekstrem. Ekonomi hancur. Jutaan warga kehilangan rumah. Sekitar 1 juta jiwa tewas atau luka-luka. Rumah sakit dipenuhi korban gas beracun dan ranjau. Iran tetap bertahan karena tekad ideologi dan patriotisme, tetapi tekanan mulai terasa. Kemenangan terlihat semakin jauh. Khomeini berkata, "Kita akan bertahan meski hanya dengan batu dan darah." Menjelang akhir 1987, tekanan militer, ekonomi, dan diplomatik mencapai puncaknya. Pasukan Irak berhasil melakukan serangan balasan besar, merebut kembali wilayah yang sebelumnya diduduki Iran. IS meningkatkan kehadiran militernya dan bentrok langsung dengan pasukan Iran di laut. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 598 menyerukan gencatan senjata. Pada awalnya, Iran menolak. Tapi kondisi rakyat yang menderita, ekonomi yang lumpuh, dan kekhawatiran akan invasi lebih dalam memaksa perubahan sikap. Pada 20 Juli 1988, Khomeini menerima resolusi itu. Ia menggambarkannya sebagai meminum racun, tapi demi menyelamatkan bangsa. Setelah 8 tahun, perang akhirnya selesai tanpa pemenang sejati. Perang Iran-Irak berakhir, tetapi lukanya tertinggal dalam sejarah kedua bangsa. Sekitar 500.000 hingga 1 juta orang tewas. Infrastruktur Iran hancur total. Ekonomi butuh waktu puluhan tahun untuk pulih. Banyak veteran dan warga sipil masih menderita akibat ranjau dan efek senjata kimia. Khomeini wafat setahun kemudian, 1989. Sementara Saddam Hussein bertahan, tapi reputasinya goyah. Perang ini juga menjadi pelajaran global. Bagaimana ideologi, kesalahpahaman, dan rivalitas regional bisa membawa bencana besar. Bagi Iran, perang membentuk karakter negara. Mereka percaya dunia akan selalu menekan, dan satu-satunya jalan adalah bertahan. Dan bagi dunia, konflik ini adalah pengingat bahwa tidak semua perang dimulai dengan niat, tapi bisa berakhir dengan tragedi.